tidak pantas seorang pemimpin ada yang diemaskan dengan orang lain. Karena apa? Orang lain juga bekerja, bukan dia saja, gitu ya. Dan mengerti hal kecil namun sangat menyentuh anggota. Pemimpin sejati, pemimpin yang sanggup menyediakan penggantinya, gitu. Yang anggota emas tadi, yang kita rasa, oh dia ini bisa memimpin ke depannya. Dia mengerti keadaan, dia visioner orangnya, dia mampu mencari solusi di setiap hambatan, dia mampu mencari solusi di setiap masalah yang muncul. Kaderkan dia, ajak dia, tanamkan terus leadership, jiwa-jiwa kepemimpinan kepada dia. Agar apa? Agar dia bisa menjadi penggantinya. Karena Muhammad Hatta sampaikan, pemimpin sejati, pemimpin yang sanggup menyediakan penggantinya. Jika pemimpin yang tidak sanggup menyediakan penggantinya, itu bukan pemimpin sejati. Gitu ya. Meneladani kepemimpinan Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Kamu semua adalah pemimpin yang akan diminta pertanggungjawaban di akhirat kelak. Nah, jadi saat kita dipercayakan, saat kita terpilih, saat kita menjabat sesuatu organisasi, jangan ego, jangan ria, jangan takabur, jangan sombong. Tapi itu musibah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un untuk diri kita sendiri. Karena apa? Selain pertanggungjawaban di dunia yang kita akan hadapi, juga pertanggungjawaban di akhirat kelak yang akan dimintai nantinya. Kemudian pimpinlah mulai dari dirimu sendiri jika hendak melakukan sebuah perubahan. Adik-adik semuanya kan masih kuliah. Ya, apa tugas adik-adik berangkat dari rumah atau dari kampung ke Langsa? Belajar. Apa tugas dan tanggung jawab adik-adik semua sampai di Universitas Sains Cunyadi? Mengikuti pelajaran, belajar. Ya, saya rasa ini semua tidak dari Langsa, ya kan? Pasti ada dari kabupaten kota yang lain. Orang tua kita mengamanahkan ke kita, ke Langsa belajar. Belajarlah yang rajin nak. Sukseslah kamu nak di sana. Jangan kamu ikuti seperti kami orang tuamu. Jika kami hanya mampu berladang, jika kami hanya mampu menjadi seorang petani, jika kami hanya mampu menjadi seorang peternak, jangan kamu ikuti seperti kami. Setidaknya engkau jadilah orang yang lebih tinggi daripada kami. Kan itu yang jadi pada yang diinginkan oleh orang tua. Iya kan? Jadi belajarlah benar-benar di sini. Mulailah dari sekarang memimpin dirimu sendiri. Artinya jadwal kuliah datang belajar. Ada tugas siapkan. Tidak ada tugas mengulang apa yang sudah didapat. Tidak ada kegiatan, istirahatlah di rumah. Jangan dari kampung datang kemari kongko banyak di kafe. Ya kan? Sudah banyak kongko di kafe. Duduk yang nggak perlu. Buat kelompok-kelompok untuk ghibah aja. Ya, buat kelompok untuk ghibah. Bukan untuk belajar, tapi buatlah kelompok belajar. Ya kan? Ini yang ada buat kelompok untuk ghibah, untuk kepo, sekarang Korea, ya kan? Hilangkan, tinggalkan mulai detik ini dari situ. Tanam dalam diri kita sendiri. Orang tuaku mengamanahkan kepada diriku untuk ke Langsa, ke Universitas Sains Cunyadin untuk belajar, dan belajar. Bukan untuk duduk santai dan nongkrong di kafe.
Tanamkan mulai detik ini di pikiran kalian, di hati kalian. Ingat, orang tua di kampung, di saat kalian sampaikan, Pak, Mak, kampus minta uang praktek, Pak, Mak, udah habis uang jajan. Saya yakin tidak ada orang tua yang menyampaikan hanape. Iya, ada kata orang tua nggak ada uang. Pernah nggak dikeluarkan oleh mulut orang tua gitu? Enggak. Tapi apa katanya jawabannya? Iya, nanti dikirim. Bahasa nanti itu bukan berarti ada. Kadang orang tua kita nggak ada uang, tapi dicari di tetangga, cari di keluarga. Yang mana kalian harus bisa dikirim sesuai kebutuhan. Itu menjadi tanggung jawab. Makanya pimpin dulu diri sendiri. Ya. Ini orang tua amanahkan kalian sendiri, itu kalian juga menjadi seorang leader, seorang pemimpin. Apa yang sudah diamanahkan oleh orang tua menjadi sukses. Ingat, ridha Allah, ridha walidain. Ridha Allah itu ridhanya orang tua. Orang tua amanahkan kalian kemari untuk belajar, ayo belajar. Jangan buang-buang waktu dengan kegiatan yang tidak becus, yang tidak berguna. Gitu ya. Mulailah memimpin dari dirimu sendiri. Kemudian bermusyawarahlah kamu dalam segala urusan. Itu. Ada kendala, ada masalah, ayo dimusyawarahkan. Jangan diambil kebijakan sendiri, jangan ambil keputusan sendiri. Karena keputusan ini sendiri, apalagi dalam amarah, itu hanya keputusan syaitan. Yakinlah itu. Ya. Keputusan yang diambil dalam amarah, dalam kekecewaan, itu keputusan syaitan, bukan keputusan kita. Gitu. Jadi bermusyawarahlah dengan orang lain. Ajak teman dekat, ajak anggota. Kita mau ngambil sikap, apa yang harus kita buat? Bermusyawarahlah. Gitu. Pemimpin yang sukses memiliki keberanian untuk mengambil tindakan, sementara yang lainnya ragu-ragu. Itu pemimpin yang sukses. Harus berani. Apapun resikonya, apapun kendala yang akan didapatkan ke depan, resiko sebesar apapun, dia harus berani. Dia harus berani. Dia harus berani mengambil tindakan tersebut. Terima kasih. Billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Nur Husaini MC. Semoga apa yang beliau sampaikan bermanfaat bagi teman-teman semua. Kita lanjut ke pemateri yang kedua, yaitu dosen kita dari Bu Faradi Batahara, MPSI. Saya akan membaca biodata beliau. Faradi Batahara, MPSI. Profil: ibu bekerja dengan 3 orang anak. Pengalaman kerja: pendidikan S1 Psikologi, Universitas Medan Area 2014 sampai 2018. S2 Psikologi, Universitas Medan Area 2010 sampai 2012. Keahlian komunikasi, negosiasi, memimpin sebuah tim. Pengalaman kerja: dosen tidak tetap Tikes Umi Langsa 2012 sampai 2015. Dosen tidak tetap Tikes Tri Medika. Dosen luar biasa Ayu Cetkala Langsa 2014 sampai 2020. Dosen tidak tetap LP3I Langsa 2012. Sekarang dosen luar biasa Ain Cetkala Langsa 2014 sampai 2020. Kepada Bu Faradi Batahara, MPSI, saya persilakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, sedap nih. Masih semangat? Masih. Oke, coba bangun dulu. Bangun dulu. Ngapain, Bang? Tepuk tangan. Ayo bangun. Ayo. Kita 5 menit ya, 3 menit. Oke. Nah, apa tuh? Udah mulai pegel-pegel. Ayo stretching dulu. Stretching. Kanannya. Oke, kiri kanan. Dia kanan tuh. Oke, sekarang
Kalau saya bilang hidung, pegang hidung ya. Kalau saya bilang telinga, pegang, kita tes. Pegang hidung. Oke, bukan hidung orang, Neng. Hidung kamu. Oke, pegang kuping. Pegang mata. Ayo, ada yang salah nggak? Ayo, pegang apa lagi? Pegang pipi. Gak ada yang salah? Oke, good. Berarti masih semangat. Oke, tepuk tangan buat semuanya. Masih ngantuk nggak? Masih ya? Lapar? Aduh, snacknya udah habis? Udah? Aduh. Gimana nih? Perlu kita kasih? Oh, nggak boleh. Nanti kata panitianya bingung. Nggak ada makan siang katanya. Kita cepet aja ya, karena waktu kita udah sedikit. Oke. Saya dikasih amanah untuk bawa komunikasi dalam manajemen konflik. Sebenarnya tadi udah banyak dibahas di pemateri pertama. Kalau kita bicara komunikasi ataupun bicara manajemen konflik, dalam komunikasi yang sehari-hari terjadi mungkin nggak ada konflik. Nggak mungkin kan, nggak ada konflik kan? Kalian tahu nggak konflik itu apa? Apa? Permasalahan. Oke, good. Nanti coba kita komunikasi dulu nih. Pertama kita kan bicaranya komunikasi dalam manajemen konflik. Supaya kita paham, kita belajar dulu tentang definisi pengertian. Karena semuanya itu berasal dari pengertian kan. Kalau kita nggak tahu pengertiannya apa, nggak mungkin kita bisa membahas yang lainnya. Komunikasi itu pertukaran informasi. Simpelnya, komunikasi adalah mengirim dan menerima pesan. Jadi kalau dikirim aja tapi nggak diterima, bukan komunikasi namanya. Ya kan? Komunikasi itu idealnya adalah dua arah. Jadi komunikasi, saya menyampaikan komunikasi, kemudian kalian menerima komunikasinya, dan satu lagi ada feedback di dalamnya. Feedback itu apa? Umpan balik. Misalnya saya tanya, udah makan belum? Udah, belum tadi kan? Udah makan belum? Belum. Ibu udah makan, nah itu feedback. Tapi kalau misalnya kamu lapar ya? Iya. Jawabannya gitu doang. Jadi nggak ada ininya kan? Nggak ada feedback. Feedbacknya ada tapi nggak memuaskan. Ya kan, dalam komunikasi itu kalau feedbacknya ada, puas kan? Efektif nggak? Efektif. Jadi misalnya tuh kayak kalian di perkuliahan, kalau misalnya ada dosennya yang sudah menerangkan nih panjang lebar, udah nggak karuan deh, udah sejam, 2 jam nerangin, terus ditanya, ada yang mau ditanyakan, pada diam semua. Itu kira-kira komunikasinya dua arah atau enggak? Enggak. Jadi kita nggak tahu lawan kita itu paham nggak dengan apa yang kita bicarakan. Karena ini yang penting tuh informasi, pesannya tersampaikan nggak? Kalau kita berkomunikasi sama orang, berarti ada pesan yang mau kita sampaikan kan? Kalau enggak, berarti namanya bukan komunikasi. Nggak kelihatan ya? Nah ini yang tadi saya jelaskan alurnya. Ada pengirim pesan, ada penerima pesan, dan ada pesannya di tengah, Ada pesannya dan ada penerima informasinya apa. Jadi kalau dalam komunikasi itu yang mau disampaikan pesannya biasanya berupa informasi. Informasi apa aja terserah. Komunikasi efektif. Komunikasi efektif terjadi kalau pesan sampai dan si penerima menerima pesannya dengan baik. Komunikasi efektif. Komunikasi tidak efektif ketika informasi tidak jelas dan penerima nggak paham, nggak efektif. Nah inilah pemicu munculnya konflik. Kayak tadi udah dijelaskan oleh Dr. Susaini. Dalam organisasi khususnya ya, ini kalau kita belajar leadership pasti nggak lepas dari organisasi, ya kan? Karena munculnya leader itu biasanya pengkaderannya itu di organisasi apapun itu bentuknya. Jadi bibit-bibit leader itu di situ. Meskipun pada hakikatnya kita semua adalah pemimpin.
Kalau lihat nih leadership, leader itu orangnya ya, leadership itu sifatnya, jiwanya, jiwa kepemimpinannya. Tapi kalau orangnya adalah leader, pemimpinnya. Kita itu semua adalah leader. Paling kecil adalah bagi diri sendiri. Nah, seiring nanti dengan pengalaman kalian, seiring dengan wawasan kalian, seiring dengan kemampuan kalian, kalian akan menjadi leader dalam tingkatan yang berbeda. Dalam leadership itu, mempelajari leadership itu nggak akan cukup sekali atau 2 kali ikut, atau nggak cukup hanya di seminar, nggak cukup hanya di organisasi, tapi seumur hidup kita tuh belajar tentang kepemimpinan. Ya, sama kayak orang belajar seumur hidup belajar tentang, misalnya belajar agama itu kan nggak ada batas waktu kan. Belajar menjadi pemimpin juga nggak ada batas waktunya. Karena apa? Karena kita awalnya jadi pemimpin mungkin di kelas, nanti jadi pemimpin di mana, di sebuah organisasi, nanti naik lagi tingkatannya, naik lagi pemimpin dalam rumah tangga misalnya, pemimpin dalam institusi misalnya. Itu kan akan berlanjut terus sampai kalian nanti sampai dewasa, sampai nanti masanya kalian itu memimpin keluarga, memimpin. Pokoknya untuk leadership itu nggak ada batas waktu yang jelas. Dalam komunikasi itu pasti terikat dengan interaksi. Jadi setiap orang berkomunikasi pasti dia akan berinteraksi. Ini nggak terjadi nih kalau orang berkomunikasi baik verbal maupun non verbal. Verbal seperti yang kita lakukan sekarang. Komunikasi tidak efektif dalam interaksi akan memunculkan konflik. Oh, permisi dulu, ini waktu saya berapa menit ya? Kira-kira? Karena masih ada pemateri selanjutnya. Sampai jam 11.50, Bu. 11.50 jam 12. Cukup. Komunikasi tidak efektif dalam interaksi itu akan memunculkan konflik. Nah, konflik itu punya peran. Jadi konflik itu tidak selamanya negatif. Ya, konflik itu tidak selamanya negatif. Jadi gesekan yang terjadi itu tidak selamanya sifatnya adalah negatif. Konflik bisa menjadi kekuatan menuju perubahan positif. Dengan catatan konflik ini selesai. Nah, ini mungkin teman-teman yang udah di organisasi pasti paham lah ini. Konflik itu pasti terjadi kan, dan pemicunya bisa dari mana aja, dan pemicunya bisa siapa aja. Konflik ini bisa menjadi kekuatan, strength. Kalau dalam analisis SWOT itu jadi strength. Ketika selesai, kalau nggak selesai, dia destroy, dia akan menghancurkan. Jadi tinggal kitanya nih, mau menyelesaikan atau kita biarkan dan hancur. Pilih mana? Selesaikan ya. Manajemen konflik. Jadi sama kayak self management atau manajemen diri. Kita harus sebagai individu harus memanage diri kita sendiri kan? Harus nggak? Kalian melakukan manajemen terhadap diri nggak? Melakukan ya. Kayak ini saya mau kuliah, berarti saya harus bangun jam sekian, sholat jam sekian, makan jam sekian. Itu kan memanage. Saya harus tiba di kampus pukul sekian. Itu kan salah satunya adalah manajemen kan. Sama kayak manajemen diri, manajemen waktu, manajemen stres. Jadi semuanya itu harus di-manage, harus dikendalikan. Manajemen konflik seperti apa? Jadi metode, tahapan, cara, usaha, strategi untuk mengarahkan perselisihan atau konflik tadi menuju penyelesaian agar menciptakan perilaku positif. Perilaku positif tentunya akan memberikan ketenangan, kedamaian, dan hal-hal positif lainnya. Jadi diselesaikan dengan metode atau tahapan cara-cara yang sesuai dengan konfliknya apa. Jadi jangan salah minum obat. Betul nggak? Kalau kita demam dikasih obat ginjal, cocok nggak? Enggak kan? Malah nambah masalah baru kan? Ya. Kalau ada konflik, salah penyelesaian malah bukan menyelesaikan konflik, tapi malah menambah konflik baru.
gitu kan? Kan dia seperti itu. Kalau obat demam dikasih obat, kalau berganti demam dikasih obat demam. Kalau batuk dikasih obat batuk. Jangan dikasih obat cacing misalnya, nggak cocok, nggak sinkron dia. Jadi harus tahu. Bagaimana tahu? Dilihat dulu sumber masalahnya apa, ya kan? Sumber masalahnya bagaimana, kemudian baru dicari solusinya bagaimana. Jadi jangan berasumsi-asumsi, teman-teman itu kita nih terbiasa untuk berasumsi kan. Oh, mendengar satu berita, oh ini pasti gara-gara ini. Padahal belum tentu yang terlihat seperti yang terlihat misalnya. Oke, nah pencegahan konflik bagaimana? Ini semua ya, ini kayaknya semua wajib nih. Semua teman-teman wajib, apalagi teman-teman yang di organisasi. Kalau mau mencegah, boleh nggak dicegah? Boleh saja. Ya, konflik itu bisa kita cegah. Karena yang pastinya berkonflik itu buat stres kan? Ya. Buat stres. Istilahnya kita mencari-cari masalah. Masalah itu nggak dicari, datang sendiri deh. Jadi nggak usah kita cari-cari. Kalian duduk diam aja, masalah itu bisa datang. Jadi nggak usah ngabisin waktu untuk cari-cari masalah. Dia datang sendiri sama kita. Tenang aja, kalian bakal lihat diri. Tenang aja. Jadi nggak perlu kalian cari-cari. Pencegahan konflik seperti apa? Disiplin. Disiplin tergantung ya. Disiplin tergantung situasi ya. Apa yang kita harus terapkan disiplin? Idealnya sih semua sisi kehidupan itu disiplin. Idealnya. Tapi kan pada kenyataannya nggak seperti itu. Dan kita nggak usah bicara muluk-muluk deh. Wah, semangat kalian, nampak kalian nggak disiplin itu. Kemudian mendengarkan secara aktif, ini yang kita nggak miliki sebenarnya. Kayaknya sebagian dari kita tuh nggak miliki ini. Mendengarkan secara aktif. Ngomong itu mudah, dengerin orang yang susah. Iya nggak? Ya. Kalau ngomong, ini saya tuh tukang ngomong. Kalau ngomong tuh enak kali. Mau 5 jam juga disuruh ngomong betah kita. Asal dikasih minum, asal dikasih makan, ngomong terus. Ya kan Bang? Tapi begitu mendengarkan, belajar. Makanya mendengarkan itu yang belajar. Mendengarkan, belajar untuk mendengarkan orang lain. Kalau orang lagi menggebu-gebu ngomong, kita potong itu gimana rasanya? Gak enak kan? Kalau kita lagi semangat ngomong, tiba-tiba orang potong, itu gak enak. Makanya belajar mendengarkan itu yang paling sulit. Nah, kita ini semua harus belajar mendengarkan secara aktif ya, bukan dengar masuk ya, tapi mendengarkan disaring, kemudian baru jadi outputnya seperti apa. Kemudian komunikasi, belajar komunikasi. Ini belajar komunikasi ini lumayan panjang tuh, kalau SKS-nya tuh panjang. Kalau kalian belajar kuliah tuh SKS-nya lumayan panjang gitu. Karena gini, komunikasi itu dibilang mudah, tapi dibilang terlalu mudah juga enggak. Karena kadang-kadang apa yang kita sampaikan orang tidak menangkap seperti apa yang kita maksudkan. Jadi kita ngomong A, orang bisa ke C. Jadi kita ngomong A, orang maksudnya itu menangkapnya itu jadi B. Makanya ini harus belajar tentang komunikasi. Yang paling penting tuh ya nih, untuk kita semua dalam berkomunikasi, tekniknya adalah lihat dengan siapa dulu kita berbicara. Karena kalian bicara dengan anak di bawah 5 tahun, beda kan cara bicaranya? Beda. Nggak mungkin kalian belajar cerita tentang Dek tadi di farmasi begini-begini, nggak mungkin. Betul nggak? Betul. Kemudian dengan yang sebaya itu beda lagi kan? Treatmentnya, cara kalian berbicara, cara kalian berkomunikasi itu berbeda lagi kan? Dengan orang yang lebih tua juga berbeda lagi kan? Jadi lihat dulu dengan siapa kita melakukan pembicaraan, dengan siapa lawan bicaranya. Jadi jangan dengan anak-anak sama, dengan orang tua sama, dengan yang sebaya sama, nggak bisa seperti itu. Misalnya anak farmasi ketemu dengan anak sipil, yang diomongin masalah obat, nyambung nggak? Nggak nyambung.
lihat tempatnya sama alam farmasi juga. Kalau dengan orang sipil baca yang umum-umum aja, ya kan? Lihat dengan siapa kita bicara, supaya apa? Supaya meminimalisir konflik, supaya persepsinya nggak kemana-mana. Nah, metode penyelesaian konflik ada mengurangi, ada menghindari. Jadi nggak bisa dimusnahkan ya, nggak bisa membinasakan konflik, nggak ada. Mengurangi atau menghindari, berarti dari dua bahasa ini bisa kita artikan konfliknya itu ada kan di depan mata, karena dia cuma bisa menghindar sama cuma bisa dikurangi, nggak bisa kita hilangkan konfliknya. Karena memang mau kayak manapun konflik itu tidak akan apa namanya? Tidak mungkin nggak menghampiri dia, pasti ada. Mengurangi konflik, cooling down. Ya cooling down, tenang dulu, menenangkan diri. Kalau tidak bisa dengan cara cooling down, membuat musuh bersama. Agak ini ya, agak provokatif ya judulnya, membuat musuh bersama. Gimana nih kira-kira? Mengurangi konflik dengan membuat musuh bersama. Jadi gimana? Coba, kira-kira ada yang tahu jawabannya? Kayak mana cara membuat musuh bersama? Kongkali. Jadi gini, kita anggaplah konflik A misalnya, ya kan? Kalau ada dua kubu, satu setuju, satu nggak setuju, konfliknya selesai ya? Enggak. Tapi ketika konflik A ini kita sepakat untuk sama-sama jadi lawan atau jadi kawan, selesai. Jadi enemy-nya itu satu. Kalau kita main game itu, enemy-nya satu, menang nggak? Menang nggak? Siapa yang suka main game? Dava. Masih main game? Nggak, oke. Jadi kalau kita main game tuh anak-anak sekarang kan suka main game kan? Jadi kalau musuhnya kita bantai beramai-ramai, selesai dia. Betul nggak? Betul. Tapi kalau satu bela, satu ini, apalagi ada musuh dalam selimut, nah itu bahaya loh. Konfliknya nggak akan selesai. Karena sebenarnya musuh dalam selimut itu yang harus dibinasakan. Iya, katanya. Wah, itu pengalaman yang sering kena musuh dalam selimut. Kelihatan kan? Iya, makanya kita jangan jadi musuh dalam selimut. Kita tuh harus berada di wilayah kalau nggak hitam putih, jangan abu-abu. Abu-abu kita yang selesai bang. Ya, yang cewek-ceweknya juga gitu. Jangan pernah mau di wilayah abu-abu. Antara mau dilamar sama nggak dilamar, jangan mau. Kalau mau lamar, kalau nggak selesai. Jadi gitu. Jangan dibawa kemana-mana. Ini kayak bapak ini suka gitu dia. Bapak ini kan suka dia dibawanya. Ayo deh di PHP kan. Tapi nggak jelas. Jangan mau ya, ada yang korban? Coba tengok, perhatikan. Ini tandanya muka bapak ini. Bapak ini dosen komputer. Jadi dia sering PHP soalnya. Jadi jangan gitu, dari konflik. Nah, teknik untuk apa istilahnya menghindari konflik itu dengan penekanan, dengan memaksa, dengan membujuk, dengan menghindari, atau dengan majority rule. Ini mayoritas, peraturan mayoritas. Jadi kalau semua nggak bisa, keluarin aja peraturan. Nah, ini nggak bisa lagi gugat. Istilahnya begitu. Kalau udah ditekan nggak bisa, dipaksa nggak bisa, dibujuk nggak bisa, dihindari nggak bisa, salah satunya tekniknya adalah udah keluarin aja peraturan deh, udah selesai. Itu kan? Karena masalah kita udah cukup banyak. Konflik itu cepat-cepat dia diselesaikan. Jangan dipelihara konflik. Boleh nggak dipelihara konflik? Kira-kira bang dalam organisasi? Menciptakan konflik boleh. Menciptakan konflik. Kayaknya suka menciptakan konflik nih dia. Ya sebenarnya konflik itu perlu juga. Ya, dipelihara jangan. Kalau dibuat konflik baru nggak apa-apa ya bang. Kalau bentuknya baru, tapi kalau itu aja, itu nggak sesuai kebutuhan. Karena konflik tadi bisa memotivasi. Jadi kadang-kadang tekniknya sengaja nih, kalau dosen nih begini, kalau guru dulu kayak gini. Lihat kelas sebelah, mereka udah ngumpulin uang ini, uang
nggak bisa nih. Baru juga bayar masa kita kalah sama sebelah. Enggak. Kayak gitu juga yang lain. Itu lihat tuh farmasi. Mahasiswanya paling banyak, katanya gitu kan? Aduh, ini mahasiswanya gimana? Misalnya, ayo cari mahasiswa lagi. Ah, itu kan jadi motif konflik nggak yang dimunculkan? Konflik. Jadi percikan-percikannya itu butuh juga kita kadang-kadang. Kadang-kadang untuk mempush orang harus ini dulu egonya, sentil dulu egonya. Lihat tuh, buat kegiatan begini. Kalian nggak mau, kan disentil kan? Harga dirinya disentil, egonya disentil, baru bisa dia terpacu. Kadang-kadang perlu, tapi jangan berlebihan. Ya selesai, tinggal lama-lama cukup. Ada pertanyaan? Atau nanti ada waktu untuk bertanya? Mana panitia? Langsung aja Bang. Langsung bertanya, ada mau tanya? Kalau nggak ada saya nanya, langsung di kelas. Ayo, siapa mau nanya? Ada yang mau nanya? Bang, panitia ada yang nanya? Tanya ya. Tanya, ayo. Biasanya nih ya. Biasanya kan Bang, kalau dalam acara begini, kalau peserta nggak mau nanya, panitia langsung badan. Ya. Nanya. Tuh biar apa? Biar nggak korban. Biar nggak malu nggak ada yang nanya. Ayo cepet tanya. Panitianya tanggung jawab, harus kalian yang bertanya. Kalau mau cari cara yang licik sedikit, itu panitia udah nyiapin pertanyaan. Ya. Nanti tinggal jalan, nanti daftar. Saya di Nanti tanya ini ya, Dik. diskusi. Nanti tanya ini ya, Dik. Begitu tekniknya. Gitu, jadi kita nggak cuma buat-buat aja. Harus semangat. Teman-teman tuh harus buat catatan. Jadi 3 penanya, ejek-ejeknya interaktif ya kan, ejek-ejeknya. Nah, tapi itu dibuat oleh panitia, begitu. Oke? Kalau nggak ada pertanyaan, kita masuk dulu ke pembicara berikutnya biar selesai, karena ini udah siang. Oke, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah, selawat pada Nabi Muhammad SAW, ta'zim kepada ulama, muta'alimin, ulama mutahirin, serta kepada seluruh ulama terbarang sih kesertaan kaum Allah. Yang saya hormati, ayunda saya, senior, kagus, dosen, dan juga mungkin mentor dari kita semua, juga Bapak yang berada di depan kami, dan yang saya hormati Presiden, baik kepanitiaan yang melaksanakan kegiatan ini, juga kawan-kawan moderator, MC, dan seluruh audiens yang berhadir pada acara ini. Dalam hal ini mungkin saya bukan ingin menjadi sebagai pengajar, bukan menjadi sebagai mentor, bukan juga ingin menjadi pemateri, namun lebih kepada dimintai oleh Presiden, Bang, ayo ngomong masalah organisasi seperti itu. Mengenai karakter kepemimpinan mungkin sudah banyak disampaikan oleh kakak dan abang kita tadi, ibu dan bapak dosen yang sangat luar biasa, ilmu dan pengalaman beliau mungkin sangat luar biasa. Juga pada hal ini saya berada di sini juga sama-sama belajar seperti kalian. Kita sama-sama belajar di forum ini. Saya juga mengambil banyak ilmu dari senior-senior tadi. Bahwa dalam hal ini yang terutama sekali ingin saya sampaikan, saya sangat mengapresiasi, saya sangat bangga, saya sangat merasa senang melihat pada hari ini kenyataannya sudah terbalik. Kepemimpinan lebih didominasi oleh para wanita. Kita berfokus kita sendiri. Hari ini saya sedikit melihat rasa bangga iya, senang iya, malu juga iya. Karena dominan semuanya perempuan, hanya sebagiannya laki-laki yang mengikuti acara ini. Ini bicara soal kepemimpinan yang biasanya kepemimpinan lebih didominasi oleh para laki. Namun dalam hal ini juga kita harus pahami, pemimpin itu tidak hanya dikaitkan kepada seorang laki yang memimpin sebuah lembaga, seorang laki yang memimpin sebuah negara. Itu sudah jauh kita bahas, dan itu sudah dibahas rangkaian tersebut oleh Bapak dan Ibu kita tadi. Dalam hal ini saya lebih ingin bahas yang lebih dasar-dasar saja, karena kalau terlalu dalam kali nanti pusing, karena dari tadi sudah kotor banget materinya. Dalam hal ini kita coba ngajak
mengenai manajemen konflik. Bagaimana cara menciptakan manajemen konflik? Bagaimana cara menyelesaikan manajemen konflik dengan komunikasi? Selanjutnya seni dalam memimpin. Itu semua kita dapatkan dengan adanya masalah. Hari ini karakter kepemimpinan juga tercipta oleh adanya masalah. Karakter yang ada dalam diri kita ini adalah bersifat eksternal, bersifat di luar daripada diri kita. Terbentuknya karakter pada diri kita karena kita menghadapi masalah dan dibentukkan oleh masalah-masalah yang lain. Hari ini jika dihadapi oleh sebuah permasalahan, kita mungkin menghadapi dengan cara-cara yang terlalu emosional, terlalu terburu-buru, terlalu cepat mengambil kesimpulan dan lain sebagainya. Ini mengajarkan kita untuk menghadapi masalah selanjutnya yang perlahan ini akan membentuk karakter-karakter kita. Makanya jangan pernah takut menghadapi masalah. Namun seperti yang disampaikan oleh ibu kita tadi, jangan pernah menyimpan masalah. Di dalam ilmu organisasi diajarkan juga bagaimana menciptakan manajemen konflik. Seperti yang disampaikan oleh ibu kita tadi, bahwa manajemen konflik diciptakan sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan. Contoh seperti tadi, ruang sebelah sudah beli buku, masyarakat sudah beli buku seperti itu. Ini sesuai dengan kepentingan kita. Sejauh mana kita butuh konflik diciptakan. Juga kadang-kadang dalam sebuah forum dengan terteliti, dia semua apa konflik harus diciptakan. Begitu juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan yang terpenting, kalau soal membahas kepemimpinan, saya lebih tertarik untuk membahas kepemimpinan dalam diri kita masing-masing pada saat ini. Yang pertama sekali saya ingin tanyakan, tujuan kita kemari ngapain? Ada yang saya apa tujuannya? Ngapain kemari itu ngapain? Belajar. Belajar apa? Perkenalkan, nama saya Yusra. Ya. Jawabannya tadi? Saya kesini untuk belajar, mendengarkan apa yang diberikan oleh ternyata abang-abang di sini. Ada yang lain? Yang ingin jawab? Ada lagi nggak yang ingin jawab? Tujuannya kembali ngapain? Perkenalkan, nama saya Zahara. Tujuan saya kesini untuk belajar tentang jiwa kepemimpinan atau leadership. Terima kasih. Yang paling intinya kita dapat mengambil kesimpulan bahwa sama-sama kita kembali untuk belajar. Namun dalam penjelasan ini, kawan-kawan memiliki sudut pandang yang berbeda-beda. Satu menjelaskan seperti ini, satu lagi menjelaskan dengan caranya sendiri. Waalaikumsalam. Baik, selamat datang Pak. Ini juga mentor saya di kampus Pak. Di depan aja Pak. Ini Pak. Silakan Pak. Pak Masyiasa, beliau juga mentor saya dulu waktu jurusan. Selamat datang Pak. Oke, kita lanjut. Bahwa setiap kita tahu kita itu ngapain mulai. Ini juga bentuk daripada jiwa kepemimpinan yang ada dalam diri kita. Kita tahu kita harus ngapain. Kita tahu manajemen diri kita itu harus ngapain. Kita tahu kemarin itu ngapain. Walaupun dengan sudut pandang yang berbeda-beda. Kita melihat sebuah permasalahan. Kita bahas sebuah permasalahan. Kita menyimpulkan dan mengutarakan permasalahan itu dengan sudut pandang kita yang berbeda-beda. Namun yang paling penting, pertama sekali kita tahu kita harus kemarin harus ngapain. Kita tahu tujuan yang ingin kita capai seperti apa. Saya mengatakan kampus tidak menjamin apapun tentang masa depan kita. Percaya atau tidak? Karena kampus tidak akan menjamin kita akan jadi apa ke depannya. Di Indonesia ini ada rumus DBD namanya. Duit, banking, dukun. Kesuksesan ada 3 rumus. Ada duit, ada banking, satu lagi ada dukun.
Kalau nggak mampu pakai duit, nggak ada duit, berarti suksesnya dengan cara backing, cari backing. Backing berarti kita ciptakan relasi dengan jaringan-jaringan kita itu biar ada relasi untuk jadi backing kita. Selanjutnya pakai dukun mungkin karena kita nggak ada duit, ada backing. Selanjutnya mungkin kita pakai dukun untuk pintu urusan kita menempuh pekerjaan seperti itu. Inilah budaya-budaya kita yang nantinya kita akan menjadi generasi ke depan untuk putra bangsa ini. Jika hari kita berpangku tangan, kita melepaskan tanggung jawab kita asing dulu. Kita jangan coba untuk menjadi generasi-generasi yang suka dulu. Indonesia seperti ini, kondisi Indonesia seperti ini. Namun hari ini kita harus menjadi generasi-generasi yang berpikir untuk berubah. Saya yakin dan percaya kawan-kawan di sini masih terlalu minim niatnya untuk membaca. Ini juga memperlihatkan kualitas kepemimpinan diri kita ini masih kurang. Kita merasa diri kita mampu, kita merasa lalai, kita merasa kita nggak perlu mempersiapkan fondasi yang terlebih, kita nggak perlu mempersiapkan fondasi yang lebih kuat untuk berbanyak. Sehingga tanpa kita sadari di saat-saat seperti ini, di saat-saat dalam forum seperti ini, kita membutuhkan asupan yang ada di kepala kita. Apa yang sering kita baca, apa yang sering kita lihat ini. Siapa yang senang membaca sini? Ada nggak yang senang baca, yang suka baca? Suka baca? Suka baca? Biasa baca novel? Baca novel? Ya. Oke, mungkin dari hasil baca novel ini yang lebih berasumsi untuk kepala kita sesuai dengan hari ini kita menjadi mahasiswa. Kita harus mengenal jati diri kita mahasiswa itu seperti apa. Selain menjadi kontrol sosial, kita juga menjadi Iron Star seperti yang disampaikan oleh Presiden tadi. Kita juga menjadi pengawal peradaban. Makanya kita untuk kritisi pemerintah, mencoba untuk kritisi kebijakan-kebijakan. Namun terkadang ada juga yang blunder, ada juga yang sampai overlap, ada sampai cerita tadi itu akibat nggak paham apa yang disampaikan, akibat nggak paham dengan apa yang terjadi pada hari ini. Itu hari ini kenapa dari kepanitiaan dari PEMA sendiri coba untuk mengumpulkan minat baca kawan-kawan. Dan yang paling penting, kawan-kawan harus ingat, setelah pulang dari sini, apa yang disampaikan oleh dua pemateri tadi mampu kita serap, mampu kita ambil pelajarannya dan kita tuangkan bersama teman-teman yang lain. Yang harus diingat, saya ingin sambung bahwa ke kampus ini tidak akan menjamin kita akan menjadi apa ke depannya. Yang menjamin kita akan menjadi apa ke depannya diri kita sendiri. Yang menjamin kesuksesan kita itu diri kita sendiri. Saya dapat hari ini bisa belajar di sini, bisa berdiri di depan kawan, sharing-sharing sama teman-teman. Yang saya dapatkan, semua prestasi saya dapatkan dari organisasi. Kita memang terakhir sebagai pemimpin, kita sudah terakhir sebagai pemenang. Kita keluar dari ribuan benih yang lain, kita menjadi pemenang di dunia ini. Allah takdirkan kita untuk menjadi pemenang, Allah takdirkan kita menjadi pemimpin. Namun bagaimana caranya untuk kita membawa diri kita agar mampu memimpin diri terutama sekali, untuk mampu mempengaruhi orang lain secara garis lebih besar dan memimpin sebuah lembaga hingga memimpin sebuah negara, itu dibalikan kepada diri sendiri. Bagaimana cara kita menemukan cara kita? Dan saya katakan kembali, kampus tidak menjamin apapun. Hari ini saya berdiri di sini bersama teman-teman, kita dipersatukan karena sebuah organisasi. Kita organisasi mulai dari rumah kita berangkat, di dalam rumah kita sudah berorganisasi, mulai dari pimpinan rumah tangga, ayah dan ibu kita. Selanjutnya juga kita diajarkan cara melobi. Di rumah juga kita sudah diajarkan bagaimana cara melobi. Nah, seperti di organisasi, misal kita mau minta duit sama mama kita, mungkin kita minta dengan cara mama minta duit, nggak dikasih. Selanjutnya kita minta duit pakai nengis dulu, kan itu trik, itu cara. Udah pakai trik dulu, pakai cara. Jadi rumah pun kita sudah diajarkan untuk berorganisasi seperti itu. Itu contoh kita kecil. Dan untuk karakter kepemimpinan kita sendiri, banyak hal-hal yang memang hari ini bisa kita tumbuhkan karakter kepemimpinan kita, baik itu dengan baca buku, sosialisasi dengan lingkungan, juga apalagi ada unsur-unsur kita yang ada hebat di sini. Kita bukan
mau di sini cuma untuk kuliah-kuliah, ambil ijazah, ambil ilmu, ambil ijazah, udah selesai, nggak ada penerapan. Maka seperti saya sampaikan, kampus tidak menjamin kita untuk jadi apa Pak? Karena kampus yang menjamin saya berikan ilmu, saya berikan ijazah, selanjutnya kamu keluar terserah kamu mau jadi apa. Berarti hari ini kita harus memimpin diri kita sendiri. Saya harus jadi apa Pak? Juga yang paling penting saya sarankan kepada PEMA, saya lihat ada beberapa kekosongan organisasi di Sujadin ini. Ini juga kawan-kawan adik-adik nanti mungkin bisa masuk ke organisasi supaya paham seperti apa yang disampaikan oleh dua pemateri tadi. Kita mendapatkan manajemen konflik, bagaimana cara menyelesaikan permasalahan, bagaimana cara seni dalam memimpin, itu kita dapatkan oleh semua organisasi. Di keluarga juga kita sudah diajarkan oleh orang tua kita bagaimana cara berorganisasi, bagaimana cara menghadapi orang lain, bagaimana cara kita bersosialisasi di luar. Namun penerapan yang lebih luasnya, ayo kita berorganisasi supaya kawan-kawan tahu organisasi itu adalah ladangnya kekecewaan. Maka dengan seringnya kecewa sehingga kita menjadi orang yang dewasa, sehingga kita tahu jalan apa yang harus kita tempuh. Karena menurut saya kuliah tanpa organisasi bagaikan makan tanpa lauk. Gak ada nutrisi, gak ada, cuma rasa yang kita rasa itu cuma nasi saja. Gak ada kita rasa sayur, gak ada kita rasa ikan dan sebagainya seperti itu. Bahkan ketika kita sudah berorganisasi, kita mampu menceritakan antropologi kampus-kampus yang lain. Kita mampu membangun relasi dan jaringan-jaringan dengan manusia yang lain. Hari ini saya kenal Pak Arniasa, saya kenal dengan pemateri-pemateri yang lain. Kita dipersatukan oleh organisasi. Terserah kalian memilih organisasi yang mana. Namun karena hari ini saya dapat berbicara terkait organisasi, saya menyarankan kuliah tanpa organisasi bagaikan makan tanpa lauk. Kita hanya makan nasi aja, kita tahu prosesnya seperti apa. Kakak-kakak seperti hari ini yang sudah berada di depan kita, mereka berproses di sini menjadi kepanitiaan, bisa bicara ke depan karena proses di tempat organisasi. Terlepas organisasi apapun itu, yang jangan organisasi Bank 47 ya. Jadi untuk PEMA sendiri pun saya sudah mendengar ada beberapa program yang ingin disampaikan, yang ingin dilaksanakan, yang ingin dicetuskan, yaitu ada di sini di PEMA Sujadin, ada nanti himpunan ya, himpunan BEM dan sebagainya. Itu ayolah adik-adik bekerja responsif, dekati senior tanya tentang antropologi kampus, bagaimana pengalaman kampus ini dan apa perkembangan yang harus dilakukan. Saya juga menyatakan apresiasi saya kepada Universitas Sujadin pada hari ini, karena di masa ini Sujadin sudah dipandang untuk dapat memberikan saran, sudah dipandang untuk dapat memberikan masukan-masukan dan memberikan keputusan untuk aliansi mahasiswa sekolah bangsa. Ini karena apa? Karena karakter yang dibangun secara perlahan-perlahan yang dulunya seperti disampaikan oleh Kemal tadi. Saya juga sering mendengar itu, kampus Sujadin itu di mana? Ini tugas kalian, ini tugas kita bersama. Kita mahasiswa di kampus Sujadin, bagaimana caranya agar kampus kita itu dikenal? Bukan kampus yang membuat kita berkualitas, bukan kampus yang membuat kita jadi lulusan berkualitas kampusnya tidak. Kita sendiri yang meningkatkan kualitas diri kita, dan juga kita sendiri yang meningkatkan kualitas kampus kita. Saya hari ini juga minta Presiden Mahasiswa Indonesia, belum tentu kualitas saya jauh lebih baik daripada kawan-kawan. Belum tentu kawan-kawan yang belum jadi presiden juga lebih rendah kualitas daripada saya. Tingkatkan kualitas bukan seperti itu. Sejauh mana kita mau menerapkan, sejauh mana kita mau berproses, penerapannya dirasakan oleh orang lain. Rasakan manfaatnya. Coba mungkin ini bisa sering-sering sama abang-abang, apa sih manfaat organisasi bang? Daripada itu kuliah buang. Memang yang sekarang ini
banyak terdoktrin kita mengkeramatkan bahasa ngapain organisasi, tamat kuliah seperti itu, buang-buang waktu, buang-buang tenaga, pikiran dan sebagainya. Yang harus dipahami di dalam organisasi juga mengapa ada KMU, kepemimpinan manajerial organisasi. Inilah yang mengatur kita. Bagaimana kita mampu berorientasikan diri kita dalam organisasi, berekspresi, kita juga mampu menciptakan ide dan gagasan yang baru. Kita juga memperluas jaringan kita memperluas hubungan kita dengan orang-orang lain. Karena di dalam dunia kerja, di dalam masa depan kita juga nanti kita simbiosis mutualisme, saling membutuhkan. Maka dengan hal ini, dalam semua organisasi kita coba bangun jaringan-jaringan yang baru. Mungkin kawan-kawan dari mulai Nadine seperti abang-abang saya yang ada di sini bisa bangun hubungan dengan Nusa, bisa bangun hubungan dengan Cokala. Ini disebabkan karena adanya komunikasi yang baik seperti itu. Jadi saya menyarankan, saya ingatkan kembali dunia tanpa organisasi bagaikan makan nasi tanpa lauk. Itu selesai, saudara. Supaya kawan-kawan juga seperti itu disampaikan. Kalian akan tahu indahnya berproses. Kalian akan tahu rasanya pedih berproses. Akan tahu rasanya mengurangi ego, melawan ego kalian sendiri di dalam organisasi. Di saat kalian dikecewakan oleh senior teman-teman, bagaimana cara penyelesaiannya? Kalian mampu selesaikan dengan organisasi. Hari ini juga organisasi, kita di sini juga organisasi. Ini juga organisasi. Organisasi itu universal sifatnya. Namun adakah proses kita dalam organisasi sendiri? Organisasi ataukah cuma datang untuk pelatihan duduk diam, dengar diam, pulang? Seperti hari ini saya lihat dari tadi dua pemateri yang hebat yang disampaikan, kita cuma duduk dengar diam lalu kita pulang. Adakah kita mau pulang setelah ini? Apa yang kita mau pulang setelah ini? Jadi untuk apa kita kembali membuang waktu kita? Kalau kita cuma datang kemari duduk dengar dia lalu pulang, bagus kita nonton itu seperti itu. Ini mungkin awalan untuk diri kita. Saya bukan ingin coba ngegas kalian ini, bukan ingin coba ngegas kalian, tapi ini penyadaran untuk kita sama-sama bahwa kalau jika ada forum-forum yang memberikan informasi atau ilmu seperti ini, kita cobalah lebih interaktif lagi, lebih aktif, lebih progresif. Ketika memang ada punya ide, sampaikan. Itu kita melatih jiwa kepemimpinan kita juga hari ini. Bagaimana cara kita melihat ibu itu kok berani di depan? Karena dulu merasa seperti kita juga, kita duduk di sini. Mungkin dulu beliau entah apa tanya yang kita sampaikan tadi. Mungkin karena seperti itu terlatih untuk berbicara di depan, terlatih pede. Saya juga begitu dulunya. Yang penting asal ada cara tanya aja, apa adanya kan. Kadang nggak nyambung bersama materi di bawah. Namun ini Allah melatih diri saya supaya saya mampu bicara dengan orang. Walaupun kadang tadi apa yang kita sampaikan, minimal kita berani lah dengan depan orang seperti itu. Itu juga termasuk dari bagaimana cara kita membawa diri kita, bagaimana cara kita memimpin diri kita. Karena kita kan nggak mau jadi gini terus, nggak mau jadi maba terus. Tujuan kita kuliah itu masing-masing punya pandangan sendiri. Saya mau jadi ini, saya mau jadi ini. Makanya proses, kalau orang besar itu prosesnya juga harus besar. Jangan berharap menjadi manusia yang besar dengan proses kita yang kecil. Yang maksudnya kita nggak pernah mau ambil risiko, kita nggak pernah mau menghadapi masalah-masalah. Setiap ada masalah kita lari, ataupun kita simpan masalah tersebut. Besok ada masalah lain lagi. Lama-lama kita gantung diri dengan masalah. Maka hal ini cobalah pendewasaan diri dan berubah pola pikir. Saat kita siswa, kita beralih ke dunia mahasiswa, tentu pola pikir juga harus kita ubah. Disinilah proses pendewasaan diri kita. Disinilah kita ditempa untuk menjadi sebenar-benarnya manusia itu seperti apa. Dengan ahli bidang kita masing-masing. Karena di Indonesia juga nggak menjamin sesuai pekerjaan sesuai dengan profesi kita. Karena disebabkan oleh diri tadi. Maka coba kita ubah pola-pola seperti itu. Jangan kita sudah punya abang, sudah punya siapa orang kita di perusahaan atau di mana kita sudah merasa
Untuk apa ada proses ulang? Aku cuma perlu ijazah. Kita ke depan kehidupan kita bukan hanya seperti ini. Maka yang saya sampaikan, ketika memang ada pembelajaran seperti ini, ada forum-forum yang memberikan ilmu, ada forum-forum yang mengajari kita seperti ini, coba lebih aktif lagi, lebih progresif lagi. Karena saya juga menyampaikan, jika kita berbicara soal kepemimpinan, sangat padat disampaikan oleh dua pemateri kita yang hebat tadi. Takutnya jika saya sampaikan lagi tentang materi kepemimpinan akan blunder, karena ilmu saya juga masih jauh di bawah dua pemateri kita yang hebat tadi. Saya di sini juga masih diajak untuk Presiden Bang sampai motivasi. Yang bisa saya berikan motivasi kepada kawan-kawan, ayo berorganisasi, karena kampus ini masih butuh orang-orang seperti kalian. Masih butuh pengembangan yang besarkan nama kampus di luar. Hari ini jika orang melihat kampus Jadi dengan sebelah mata, kalian tunjukkan dengan hadirnya kalian, kampus Jadi ini besar keluar. Karena kita yang besarkan nama kampus, bukan almater yang besarkan nama kita. Kampus UI kenapa besar? Karena manusianya yang besarkan nama kampus UI. Kualitas manusianya yang besarkan nama kampus tersebut. Besar nama kampus bukan dilihat dari besar sejauh mana luas kampusnya, tapi kualitas manusianya, kualitas mahasiswanya. Dan ingat, jangan pernah katakan, dan untuk saya senior ini sering kata, selalu mengkeramatkan, jangan ikut organisasi akan memperlambat kuliah. Saya bersaksi, saya boleh jamin Pak Husni Hasan sang organisatoris sejati. Beliau juga guru demonstran, beliau juga ada turun di jalan untuk demo. Namun harus dipahami kenapa beliau melakukan itu dan tata cara seperti apa yang beliau lakukan, sehingga beliau hari ini jelas menjadi dosen. Karena ada penerapan dalam proses yang beliau lakukan ini. Kalau kita mengkaji juga tentang kepemimpinan Tengku Umar dulu pahlawan kita di Aceh, beliau juga organisatoris sejati. Bagaimana memimpin 17 panglima untuk disebarkan di setiap wilayah dengan satu komando, yaitu komando beliau. Bagaimana memiliterkan 250 militer dengan berseragam dengan tunduk kepada satu komando beliau. Kita belajar dari sejarah, maka banyak belajar itu. Bagaimana kita mau bicara tentang kepemimpinan yang lain, seperti disampaikan oleh dua pemateri kita yang tadi, kita belajar tentang kepemimpinan sebuah lembaga, menghadapi sebuah permasalahan, manajemen konflik dan lain sebagainya. Kalau diri kita sendiri aja nggak mampu memimpin diri kita. Ini laki-laki di kampus Jadi yang baru masih saya katakan masih kurang mampu memimpin diri mereka sendiri. Bagaimana hari ini kalian tunjukkan wanita lebih siap di kampus Jadi ini sebuah rasa kebanggaan dan yang sangat menarik. Mungkin sekian saja yang dapat saya sampaikan, karena waktu juga tadi ruang panitia sangat terbatas. Kedepannya mungkin akan ada pembahasan yang lebih menarik lagi, bagaimana kita lebih masuk kepada bagaimana sistemnya. Hari ini kita cuma membuka pola pikir aja. Kita hadir di forum ini karena ini forum dasar. Saya pikir ini coba membuka jalan, membuka pola pikir, bagaimana memotivasi kawan-kawan untuk ayo sama-sama kita belajar seperti itu. Saya juga masih belajar. Kita masih banyak guru-guru kita belajar. Jadi dalam hal ini jangan cuma kuliah aja. Udah kuliah pulang. Masih ada satu senior tanya pulang apa yang masih kalian lakukan. Dan senior juga merangkul lagi kali ini. Seperti itu. Karena di dalam kampus ini kita terapkan juga simbiosis mutualisme. Bagaimana kita berjalan dalam satu tujuan, saling membutuhkan, saling membangun kerjasama dengan baik demi sebuah tujuan. Mungkin ada yang ditanyakan atau kita akhir dulu nanti. Ada yang ditanyakan? Ada yang diskusi gitu? Udah kamu jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lufia Zawat, ingin bertanya, dengan banyaknya organisasi yang udah Kak Syaro jalani, hikmah apa yang udah Abang dapat yang memang
Baik, terima kasih. Terkait pertanyaan oleh Zahwa, salah satu dari panitia pelaksana ini, apa hikmah yang saya dapat? Saya mendapatkan hikmah yang sangat besar. Kalau mungkin di waktu saya masih menjabat ketua himpunan, saya pernah menjadi ketua Dewan Perwakilan Wilayah Mahasiswa Teknik Indonesia Wilayah Aceh. Saya juga pernah menjadi presiden. Saya sudah keliling Indonesia dengan uang negara tanpa uang saya. Itu salah satu hikmah. Saya sudah keliling Indonesia dengan uang yang dibiayai oleh negara. Bukan saya bawa proposal, Pak, minta proposal untuk mereka, tidak, bukan seperti itu. Namun hari ini ada orientasi, ada yang kita bawa pulang. Setelah kita berangkat kemana? Ke Surabaya misalnya. Saya juga pernah PKBNI 2017 di Surabaya. Setelah kita berangkat ke Surabaya, ada yang kita tampilkan, kemudian aja yang kita tampilkan di sana. Kita juga mempresentasikan bagaimana penerapan kampus kita. Setelah itu juga saya juga tidak hanya bergerak di bidang itu saja. Misal kegiatan seperti saat itu saya berlayar, mulai dari Madura sampai ke Tanjung Priok. Setelah daripada kegiatan itu, saya coba untuk menyambangi kampus-kampus yang ada di sekitar. Coba saya buka pola pikir, coba saya buka tolak ukur seperti apa yang ada di kampus saya, sehingga saya belajar lebih banyak. Mungkin jika tanpa organisasi, saya nggak akan sempat keliling kampus orang untuk menguji sejauh mana perbandingan kampus saya dan kualitas kampus orang seperti itu. Itu masih contoh yang kecil. Dan sebagainya juga hari ini mungkin kawan-kawan tahu bagaimana hubungan saya dengan pemerintah dalam masa itu dibangun dengan organisasi. Saya hari ini bisa mungkin kepentingan kawan-kawan juga sering saya bantu bagaimana hubungan dengan wali kota Langsa. Yang dulunya saya nggak berani ketika memang saya tidak berorganisasi. Bukan ini menceritakan kebanggaan, namun ini banyak pencapaian karena proses tersebut. Kita berangkat keluar juga ada yang tahu kita telepon. Saya berangkat ke Jakarta, saya telepon siapa. Minimal untuk lapar aja udah nggak lagi seperti itu. Untuk tempat tinggal kita udah pusing lagi. Karena apa? Manfaat dari organisasi. Kalau manfaat yang lainnya sangat banyak. Bukan banyak, tapi banyak kali pada organisasi. Saya bisa kenal orang-orang hebat di depan karena organisasi. Tapi ingat, di organisasi yang penting KMO, kepemimpinan manajerial organisasi. Jangan sampai terima kuliah gara-gara organisasi. Dan bukan organisasi yang buat kita telat kuliah, tapi diri kita sendiri. Bagaimana cara kita memanajerial, bagaimana cara kita manajemen, supaya organisasi bagus. Akademik kita juga luar biasa. Selesai kuliah cepat waktu, jangan seperti saya. Dan juga kita mampu untuk membangun jaringan-jaringan baru melalui organisasi. Ada lagi nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Fikri dari Prodi Hukum. Ini saya mau bertanya kepada Ketua Syahrul. Jadi begini Ketua, mungkin dari motivasi yang dari Ketua sampaikan kepada kami, ini akan menjadi darah daging bagi kami sendiri nantinya di dalam organisasi. Tapi setidaknya kami meminta sedikit tips saja bagaimana cara karakter pemimpinan itu supaya bisa seperti Ketua sendiri. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Ini menguji sebenarnya. Saya sendiri pun nggak tahu jawab Mas. Namun hari ini yang perlu saya sampaikan, saya bukan orang hebat dan belum jadi orang hebat. Cuma saya bermimpi untuk menjadi orang hebat. Saya bermimpi untuk menjadi seperti senior saya yang ada di depan. Namun pencapaian saya hari ini dibantu oleh proses-proses pahit yang sudah saya rasakan. Hari ini mungkin bertambah guru saya. Setiap pengalaman yang saya jalani juga menjadi guru untuk saya. Setiap permasalahan yang saya hadapi juga menjadi guru untuk saya. Sehingga menjadi seperti ini. Bagaimana cara saya meyakinkan diri saya, bagaimana cara saya memimpin diri saya untuk dapat dipercaya oleh orang lain. Maka dari hal itu saya coba lebih ketika berpikir, saya ingin lebih luas berpikir pada teman-teman ini sebelum berpikir.
ketika bertindak saya ingin bertindak duluan daripada kawan-kawan lain sebelum bertindak. Begitu juga saya harus jadi contoh untuk kawan-kawan yang lain, walaupun agak sedikit barbar dan sebagainya. Namun ketika dikaji segi kepemimpinan, saya ingin menjadi contoh. Walaupun nanti saya masih banyak belajar sama anggota-anggota, masih banyak belajar dengan kawan-kawan seperti itu. Yang menjadikan hari ini saya bisa di sini, walaupun belum jadi orang hebat, ini berkat proses yang saya lalui, proses yang keras, proses yang banyak. Walaupun belum cukup, proses yang belum cukup banyak seperti senior saya. Namun hari ini proses lain mengantar saya seperti ini. Jadi kawan-kawan jangan pernah takut untuk proses, jangan pernah kecewa dalam proses. Saya sudah membuktikan banyak teman-teman saya yang kecewa dalam proses, lalu mereka meninggalkan proses tersebut, mereka cari kawan, nggak mau pusing-pusing lagi karena mereka sudah kecewa dengan kawan, sudah kecewa dengan proses, sudah kecewa dengan hasil, mereka tinggalkan. Mereka tinggalkan dari itu, mereka fokus bisa untuk kuliah aja sampai selesai. Saya lihat mereka sudah hilang dari peredaran. Yang dulunya mereka muncul, mereka orang-orang yang diprediksi ke depan akan menjadi pemimpin, mereka diprediksi ke depan akan menjadi orang-orang hebat, sekarang sudah pudar dan sudah padam. Karena apa? Mereka kecewa dengan proses. Maka saya katakan di organisasi adalah ladangnya kekecewaan. Maka jangan pernah kecewa. Sebelum kita masuk organisasi kita harus tahu kita bakal kecewa dengan organisasi. Maka di sini dilatih pendewasaan diri kita, ketahanan mental kita seperti apa. Mungkin seperti itu bahwa ada lagi kita tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Riyanda, dari jurusan informatika semester 5. Mungkin yang ingin saya tanyakan kepada Anda Ramadan, ini sebenarnya minta sedikit saran, sebenarnya tips lah, kita seperti itu kan. Misalkan di sini kan kita universitas kita ini di PEMA sendiri kita ini mencoba untuk berdiri. Kita masih belajar berdiri, masih merangkak, mencoba untuk berdiri. Ingin seperti kampus-kampus negeri yang ada di Langsa, UNSAM atau Cekala sendiri kan seperti itu. Jadi saya akan kasih sedikit saja misalkan ini saya maba, terus di jurusan saya ini angkatan pertama, Bang. Angkatan pertama, dan saya ingin merubah kampus ini. Saya ingin membangun kampus ini seperti yang tadi Abang bilang. Kampus itu kayak ibarat organisasi. Yang membuat organisasi itu besar bukan organisasinya, tapi orang-orang yang berkualitas di dalamnya. Saya juga ingin seperti itu. Dengan saya berkualitas ini, saya ingin kampus ini terkenal. Bahkan bukan cuma di Inang saja, sampai Banda Aceh provinsi mengenal sekali ini. Seperti itu. Jadi bagaimana caranya saya maba dan saya tidak memiliki senior dan saya tidak tahu dengan siapa saya yang belajar. Apa yang harus saya lakukan untuk mencapai tujuan saya itu? Saya yakin saran dari Anda sarankan, mudah-mudahan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Penjelasannya sangat panjang ya. Namun saya ingin jawab mungkin lebih kepada sharing. Menurut saya, pandangan saya. Jika ingin kampus ini besar, seperti saya katakan tadi, bahwa perbesarkan dulu diri kita, kualitas kita, sumber daya kita. Gimana kita mau coba untuk tampil terlalu besar, baca buku aja kelas. Duduk di warung kopi main game, ya nggak? Ini kita mencoba untuk bicara tentang Cunyadin harus besar gitu. Cunyadin sudah besar, Cunyadinnya sudah besar, dosen-dosennya, tenaga didiknya sudah besar, dosen-dosennya ini hebat-hebat.
bukan lagi punya dia yang harus salahkan. Bukan harus apa yang punya diberikan ke aku, tapi apa yang harus aku berikan cucunya diri. Itu sekarang. Jika kita terlalu dalam sebuah permasalahan, kita berlarut dalam sebuah permasalahan, kita berlarut dalam kekurangan. Hari ini kita fokus pada permasalahan tersebut, kita nggak sempat pikir untuk cari solusinya seperti apa. Yang kita pikir bagaimana ketika ada masalah, jangan masalahnya yang kita fokuskan. Kita akan pusing pada masalah tersebut. Coba kita cari jalan keluar, kita cari solusinya. Apa sih solusi dari permasalahan ini? Kita banyak senior yang ini hebat, dosen-dosennya hebat. Sharing ke mereka. Apa sih yang harus kita lakukan untuk menjadi lebih baik? Maka itu saya katakan, jangan pernah menanyakan apa yang kampusnya diberikan ke kita. Jelas kampusnya itu sudah memberikan ilmu kepada kita, dan nanti ulama beri ijazah lagi. Saya cari sendiri. Tapi hari ini apa yang bisa kita berikan untuk kampus Nyadin supaya kampus Nyadin ini lebih besar lagi. Kampus Nyadin sudah besar. Mahasiswanya ketika ini besar, apa sumbangsi yang harus diberikan kepada kampus Nyadin? Jadi senior Nyadin ini apa? Cari saja, berguru kepada siapa? Sharing terkait apa yang harus kita bangun. Bukan mengkritisi itu nggak secara barbar. Kita juga punya landasan. Ketika kita mengkritisi sebuah tentang sapras, sarana dan prasarana, kita harus pelajari dulu bagaimana sistemnya. Dan di kampus itu, kampus dan sekolah itu tidak ada bedanya. Kampus juga guru kita, cuma sebutannya aja yang dosen. Dosen ini juga guru kita. Bagaimana cara kita komunikasi dengan guru? Ada permasalahan kita terapkan, permasalahan ini bagaimana penyelesaiannya? Semua masalah masih ada solusinya. Semua bisa dirubah, cuma Al-Quran dan Hadis yang bisa dirubah. Tergantung kepada kita bagaimana penyelesaiannya, mau dengan etikat baik atau mau barbar. Kalau saya sendiri pun di birokrat saya agak kejam. Kalau barbar saya keluar terus daripada jadi penyakit. Seperti itu. Karena memang kita harus tunjukkan kita tuh mahasiswa, kita tuh akademis. Bagaimana caranya menyelesaikan sebuah permasalahan? Kalau kita sama-samakan dengan kita orang pajak, orang preman, apa bedanya kita pakai elemen di sini? Cuman beda kita cuma pakai elemen aja. Kritis dan keras itu harus, tapi dengan aturan, dengan landasan, bukan dengan pemikiran kita sendiri. Seperti itu. Dan kembali saya katakan, kampusnya ini sudah besar, sumber daya manusianya sudah besar. Ketika ingin kampusnya ini lebih melambung lagi, kita sendiri apa yang harus diberikan untuk kampusnya ini? Proses seperti apa yang harus dijalani? Banyak dosen hebat sharing dosen di sini. Ya, kita tahu permasalahannya seperti ini. Kita coba cari jalan keluar sama-sama. Disinilah gunanya ada tim, ada memang. Dan saya sangat senang dengan pertanyaan seperti ini. Berarti kita sendiri sudah berpikir bagaimana untuk kemajuan kampus kita. Kita sudah punya pola pikir, oh kampus aku harus bangun nih, kampus aku harus besar nih. Maka kita sudah ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu bagus ya. Gak puas ya? Ada yang lain yang bertanya? Ada lagi? Ada lagi? Ada? Oke, mungkin sekian yang akan saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon diperbanyak maaf. Saya juga di sini masih tahap pelajar, sama seperti kawan-kawan. Saya di sini masih sharing, masih tukar ilmu, tukar pikiran. Gitu. Kalau mau lebih diskusi yang lebih intens lagi, nanti boleh kita duduk-duduk di mana itu, sharing-sharing. Biar kita makin peningkatan ilmu lebih bagus. Sering sharing, buat diskusi-diskusi gitu. Tema fasilitasi kawan-kawan, diskusi nggak harus didorong. Kita besar halaman. Buat di halaman diskusi bikinkan aja. Seperti itu. Nah, mungkin itu saya berhentilah setinggi langit ketika jatuh yang karena bintang atas Soekarno dari Taufik Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih ya teman-teman untuk menjadi mahasiswa yang lebih baik ke depannya. Saya sebagai moderator ingin mengundurkan diri. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pemateri dan panitia, boleh kita berdoa.